Ini slide ini dibuat oleh Ruth Lumens. Terus di slide ini nanti kita akan mendiskusikan sedikit tentang IC. Nah, di IC di sini ini bahwasanya IC itu disebutkan sebagai bagian dari apa ya, model semacam wacana, tapi dari komposisinya itu terdiri dari paragraf yang kemudian dikombinasikan kumpulan dari beberapa paragraf. Terus strukturnya biasanya terdiri dari, for example, kalau di sini itu introduction, body paragraph, terus kemudian conclusion. Untuk body paragrafnya nanti variasi saja, terus kemudian intro. Ini tiga, yang penting ada tiga komponen utama: intro, body, sama conclusion. Terus kita akan mendiskusikan nanti apa saja yang ada dalam body introduction, body, sama conclusion yang ada dalam IC itu. Kita tidak membicarakan jumlahnya dulu, tapi yang penting komposisinya dulu. Jadi saya ingin tanya dulu ke teman-teman, kira-kira menurut Anda komposisinya intro, body, sama conclusion itu terdiri dari apa saja? Saya ingin tanya dulu. Silakan, ada yang mau ngasih komentar? Biasanya di introduction itu isinya apa? Silakan. Ada yang mau ngasih masukan, input? What is in introduction? Kelas isi writing. Ada Aulia, ada sepertinya. Aulia, Sinta, Alvito, Ina, Nisa. Silakan. Menurut teman-teman, apa yang ada di introduction? Kalau isi, introduction-nya kira-kira isinya apa saja? Introduction of the topic. Introduction of the topic. What do you mean by introduction of the topic, Arifah? Mungkin gambaran umum dari topik yang akan dibicarakan, Sir. Okay, thank you so much. I do agree with you. Kita bisa memperkenalkan topiknya misalkan. Jadi that's right. Kita kenalkan topiknya, dikasih sedikit pengantar karena isi itu kan lebih besar daripada paragraf, jadi ada lebih banyak space untuk memperkenalkan sesuatu. Thank you. Ya. Selain introductions of the topic, sebenarnya ada lagi yang biasanya mungkin bisa kita masukkan ke dalam isi. Ada lagi, teman-teman, silakan. Lagi, silakan. Apalagi di intro. Kalau paragraf biasanya introduction-nya kan tidak ada, jadi langsung kita to the point topik sentence-nya. Kalau essay, kalian kasih pengantar, selain pengantar apalagi di paragraf introduction itu? Apa langsung diskusi juga? Kalau langsung diskusi berarti apa itu bentuknya? Silakan. Putri, Davina, Jaka, Elisa, silakan. Ada yang punya input, ide? Silakan. Sarah, Safa. What is in the introduction of the essay? Selain introduction, apalagi kira-kira introduction topiknya yang akan didiskusikan di essay apalagi? Oke, kita lanjutkan dulu. Kalau di body-nya, body paragrafnya, intinya apa? Isinya apa yang ada di body itu? Isinya body apa?
uraian pernyataan yang disampaikan pada paragraf sebelumnya. Uraian pernyataan yang sudah disampaikan sebelumnya. Oke. Thank you, Mas siapa Wildan ya. Oke, uraian pernyataan yang disampaikan sebelumnya. Oke, baik. Selain uraian pernyataannya tadi, apa lagi? Uraiannya bentuknya seperti apa, teman-teman? Kalau kalian menguraikannya itu, dikasih apa? Jadi kalau misalnya kita bilang ya introduction-nya bahwasanya kita kenal dengan seorang perempuan atau seorang laki-laki, terus intinya kita mau bilang I love you. Kita bilang I love you, mau nggak kamu menikah denganku? Kan biasanya kita ngasih alasan. Nah, alasannya itu kan diuraikan. How do you judge your explanation? Biasanya gimana? Atau how do you support your explanation? Give the example, sir. Example, thank you Nisa. Examples. Terus macam apa lagi selain examples? Apalagi selain examples? Kalau Anda support something like this. Silakan. Ada lagi? Reasons maybe. Reasons, thank you, Alvito. Nada tadi saying something? Arguments, okay. Could be ini uraiannya itu bentuknya bisa explanation kan ya. Terus explanation itu hampir sama dengan argument. Terus atau sama juga dengan reasons juga boleh. Jadi Anda kasih reasons, terus kemudian Anda kasih examples, Anda kasih proof, Anda kasih apa lagi data, maybe statistics. If you feel like this is necessary and so on. Kalau di conclusion, terus kemudian setelah misalnya Anda menyatakan mau nggak kamu menikah dengan saya, terus Anda kasih penjelasan, Anda kasih bukti, Anda kasih data-data penghasilan Anda, terus masa depan Anda prediksinya kayak gimana menurut Anda, karir Anda dan macam-macam. Conclusion-nya seperti apa biasanya? What is in the conclusion? Kira-kira apa di conclusion-nya? Silakan. Maybe the summary of the whole topic, like the advantages or disadvantages. Okay. Summary of disadvantage. Okay, summary. Summary atau selain summary kita juga biasanya kalau misalkan kita punya paragraf campuran itu kan di awal dikasih poinnya, terus kemudian penjelasan, terus di bagian akhir ada restatement-nya. Itu juga bisa dipakai di sini. Restatement, ya, thank you Jaka juga to summarize. Baik, itu tadi secara umum apa yang kita punya kalau misalkan kita sedang membuat semacam komposisi dari intro, body, and conclusion itu tadi. Next kita ada sedikit diskusi tambahan terkait ini. Sorry. So this is the introduction. Basically, introduction is the first paragraph of the essay. Jadi essay bisa saja langsung to the point. Tetapi kalau misalkan kalian kasih semacam background dulu, itu nanti juga bisa dimasukkan introduction atau background dari sesuatu itu, maka akan lebih mudah buat Anda untuk justifikasi. Jadi misalkan Anda mau melamar magang di satu tempat, Anda kasih background dulu. Bahwasanya saya membutuhkan pengalaman kerja, sehingga terus kemudian saya punya nilai semacam ini dan saya ke depan tuh ingin tertarik ini. Saya ingin melamar di tempat ini. Habis itu Anda kasih buktinya kan. Jadi sebelum itu Anda perlu an attention getter. Attention getter itu kadang-kadang disebut sebagai hook juga.
What is attention getter? What kind of things can you put as attention getter? Kira-kira attention getter apa yang bisa kita gunakan? Silakan. Kalau Anda bikin karangan atau sesuatu semacam itu, kira-kira attention getter itu bentuknya seperti apa? Misalkan magang tadi, yang magang tadi. Attention getter-nya kira-kira apa yang bisa ditonjolkan? Any comment? Silakan. Ya, gimana? Experience. Experience, oke, thank you Ina. Experience, selain experience, apalagi kalau magang itu? Question. Ya, silakan. Eki. Nah, kalau misalkan semacam kasusnya kita ingin ngajukan magang tadi, maka yang kita ajukan itu kan misalkan sesuatu untuk menarik perhatian orang. Jadi biasanya sesuatu yang related ke isu yang kita bawa. Misalnya kita mau magang di tempat. Berarti kita menyebutkan sesuatu yang berhubungan dengan kita, yang relasinya dengan itu. Kita nggak perlu menyebutkan bahwasanya misalkan Facebook itu sosmed paling terkenal di dunia, paling banyak followernya, metaverse itu paling besar, kayak gitu. Nggak perlu gitu, karena itu sudah informasi yang mereka tahu. Tetapi misalkan kita menyebutkan sesuatu dari kita yang punya relasi dengan mereka. Kita punya followers sekian juta orang, semacam itu. Atau saya sudah start Facebook sejak saya bayi, orang tua saya bikinin saya Facebook, misalkan semacam itu. So that's kind of something attention getter. Untuk memancing perhatian orang untuk membaca tulisan Anda. Kalau misalnya kita ngomongin isi, atau kalau tadi interview berarti atau motivation letter dan macam-macam, itu berarti semacam itu. Nah, setelah attention getter itu sendiri bentuknya macam-macam, tidak ada rumusan baku terkait itu, tergantung, benar-benar tergantung konteksnya yang Anda punya semacam apa. Lalu bagaimana Anda bentuknya di situ. Bisa jadi attention getter itu berisi fakta, bisa jadi pengalaman Anda pribadi. Jadi semacam ini misalkan ya, Anda ingin studi ke luar negeri, ke Amerika. Attention getter yang Anda bawa itu, misalkan Anda bilang, sejak saya kecil, saya jalan kaki ke sekolah saya yang jauhnya 12 km per hari PP untuk mendapatkan pendidikan. Karena itu sulit dan di tempat saya tidak ada sama sekali. Misalkan dia membicarakan bahwasanya dia berasal dari daerah yang sangat terpencil. Nah, itu attention getter. Itu dari pengalaman Anda. Can be anything. Can be as long as it's interesting enough to attract other people's attention. Terus yang kedua adalah thesis statement-nya. Ini yang Anda bilang sebagai apa tadi di sini? Intro, setelahnya di intro adalah thesis statement-nya, intinya dari apa Anda tadi. Jadi itu menceritakan tentang poin dari riset, isi Anda seperti apa. Example-nya semacam ini. Nah, Anda lihat di bagian yang depan ini, bagian yang biru ini merupakan attention getter. Sementara di bagian bawahnya ini merupakan thesis statement-nya. Jadi ini bagian ini. The city has several serious problems: poor public transportation, congested streets, and expensive housing. Ini bagian yang kita sebut sebagai thesis statement-nya, intinya. Kalau body, nanti ini pertanyaan saya adalah, how many paragraph do you think is enough to support your body, your essay? Menurut teman-teman, berapa statement atau berapa body paragraph atau berapa poin yang harus disebutkan ketika kita bikin essay? What do you think? Putri, Risma, Randy, Safa, Sarah, ada yang mau komentar? Kira-kira berapa jumlah paragraf untuk badinya kira-kira?
2 or 3, sir. 2 or 3, thank you, Nisa. Ada lagi komentar yang lain? Silakan. Silakan. Kita punya Sofia, Sinta, Sarah, Safa. Berapa paragraf yang kalian pikir cukup untuk mendukung punya kalian itu paragraf isi kalian? Maybe What do you 5, think? sir. Sorry, 5. 5, Sarah. Okay, thank you. 5. Ada yang bilang 2 or 3. Okay. Baik. What about just one paragraph? Do you think it's okay or not enough? Safa suggest 3 paragraph. Thank you, Safa. Ada lagi? 1, ada yang bilang 3, ada yang bilang 2 sampai 3, ada yang bilang 5. Kira-kira paragrafnya nanti bergantung tentang apa? Bergantung dengan apa? Apa yang menjadi penentunya? Apakah jumlah paragrafnya atau jumlah katanya atau apanya lagi? Kira-kira menurut Anda gimana menentukannya? Untuk menentukan body paragrafnya seberapa banyak? Itu kira-kira bagaimana Anda menentukannya? Dari thesis statement-nya. Oke, dari thesis statement-nya. Oke, thank you. Selain thesis statement-nya, ada lagi opini lain? Silakan. Duril sama Sandi, saya belum dengar. What do you guys think? Any comment? Oke, saya setuju dengan yang dibilang Nisa tadi, itu bergantung juga dengan thesis statement-nya berapa banyak yang Anda punya. Tidak ada jawaban yang baku terkait ini. Misalkan Anda ingin melakukan sesuatu untuk justifikasi poin yang sangat penting buat Anda, atau misalnya Anda sebagai pengacara, Anda sedang berusaha untuk ngasih tuntutan, atau Anda sebagai orang yang dituntut dan Anda dikasih kesempatan untuk memberi pledoi pembelaan, maka Anda akan menyebutkan sebanyak mungkin alasan. Tetapi kalau misalkan basically yang kita angkat isunya itu hal yang sederhana saja, tidak ada hal yang serius, implikasi serius, mungkin 3 itu sudah ideal sekali. Karena kemampuan orang untuk merekam informasi itu biasanya terbatas. Sehingga kalau 1 biasanya kurang kuat, kalau 2 misalkan 2 poin, yang 1 kuat, 1 lemah, mungkin yang lemah bisa di-tackle jadi agak kurang kuat. Jadi ideally mungkin 3 atau 4 mungkin bisa, tapi terlalu banyak akan sulit. Semakin banyak Anda punya body paragraph, berarti burden Anda untuk menambahi keterangan, data dan macam-macamnya semakin besar. Anda butuh lebih banyak waktu untuk riset dan macam-macamnya. So that's why usually people will suggest like between about 3, maybe 3, or you can have it a bit less or more, like 2 or 4, but then 3 would be ideal. So for example, like 3, you have 3 arguments, then you need to arrange it. Usually what we arrange would be based on which one is the most or the biggest reasons. The second and the third is a little bit smaller and smaller, rather than based on a chronological order. Kecuali kalau memang kita membicarakan chronological order. Jadi kalau misalkan kita membicarakan sesuatu yang pembuktiannya itu harus berdasarkan waktu, maka kita urutkan berdasarkan waktu. Tetapi kalau pembuktiannya itu bebas bentuknya, maka Anda biasanya ngasih sesuatu yang paling besar di awal, setelahnya agak kecil, agak kecil, agak kecil, semacam itu. Contohnya misalkan alasan utama kenapa sebentar, sekarang isunya yang cukup
populer apa ya sekarang ini ya, saya agak lupa. Misalkan Omicron semacam itu, apakah kita perlu kembali fully online atau kita tetap hybrid saja karena ada pandemi dengan variasi Omicron ini. Maka Anda ngasih yang pertama mungkin yang paling major misalkan jumlah kasus, baru setelahnya yang kedua yang agak lebih kecil yaitu peluang penularan, yang ketiga lebih kecil lagi mungkin kesiapan masyarakat, so something like that. Dan seterusnya kalau misalnya Anda bawa lebih besar banyak. Nah, the body bisa berisi satu atau lebih paragraf tergantung dari poin yang Anda bawa mau yang apa aja kayak gitu. Jadi tergantung di thesis statement Anda bilang enggak. Kalau misalkan kadang-kadang misalkan Anda bilang bahwasanya misalkan seperti ini. Universitas harus kembali melaksanakan fully online learning based on these 3 reasons. Berarti Anda sudah ngomong, Anda di awal sudah menjanjikan akan ada 3 poin. Maka Anda harus ngasih 3 poin. It could be like 3 paragraphs. Usually 1 paragraph, 1 single point. So with 3 points to support or 3 arguments to support your essay, so you should have like about 3 paragraph for that one. Nah, kemudian ini yang penting kita following introduction. Jadi tidak bisa setelah introduction terus kemudian dikasih apa ya intro lagi, background lagi. Setelah kita ngomongin thesis statement, nggak usah dikasih background lagi. Langsung harus loncat ke poin pertama yang paling besar, terus kemudian poin yang agak kecil dan yang paling kecil, something like that. Ini contohnya untuk body paragraph. Ada ini kelanjutannya dari contoh yang tadi. Nah, di sini ada topik sentence-nya. The first and most important problem is metropolitan cities inadequate public transportation system. Anda cara ngukurnya mana yang paling besar dan mana yang paling kecil tentu berdasarkan impact. Impact dari thesis statement-nya itu tadi. Jadi misalkan kita membicarakan tentang mau fully online lagi, alasannya tadi jumlah penularan kasus atau jumlah kasus baru itu kan lebih besar atau lebih major daripada seberapa cepat atau alasan seberapa cepat atau seberapa mudah Omicron menyebar semacam itu. Jadi kita ngurutkannya berdasarkan itu. Ini di sini dia punya topik sentence untuk paragrafnya didukung supporting sentence. Karena Anda punya 3 poin penting, jadi dalam 3 paragraf, untuk supporting sentences-nya tidak harus masing-masing ada 3. Jadi asumsinya kan di awal misalkan karena paragrafnya terdiri dari 1 topik sentence dan 3 supporting sentence misalkan. Kalau misalkan body paragrafnya 3, berarti apakah ada 9 supporting sentences? So what do you think? Should we have like 9 supporting sentences or it can be less or more? Menurut teman-teman gimana? Jumlah supporting sentence-nya bisa kurang atau lebih atau harus sama, fix per paragraf harus 3? Maybe it can be less or more, sir. Okay, it can be less or more. Thank you, Arifa. Kita tidak bisa memastikan dengan jumlah semacam yang fix semacam itu, karena kadang-kadang satu alasan itu bisa jadi dia hanya punya satu alasan major, datanya kuat, cuman tidak ada tambahan lainnya. Jadi akan lebih mudah kalau misalnya kita startnya itu bukan dari jumlah supporting sentence di masing-masing ini, tetapi lebih ke body paragraph itu yang penting ada satu argumennya. Jadi ada satu argumen di sini, argumennya the first and most important problem is metropolitan cities inadequate public transportation system. Kita bisa lihat di sini nomor 1 dia membicarakan bahwasanya jumlah penduduk banyak tetapi daily schedule-nya unreliable. Terus yang poin yang kedua
ini dilihat di moreover it is not unusual for bus driver bla 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 bla. Ini yang poin yang kedua. Jadi ada 2 poin di sini untuk dua supporting sentences. Bukan 2 kalimat, supporting sentence-nya ada 2 poin yang untuk mendukung body paragraph ini. Jadi semacam itu. Kalau conclusion, ini yang bagian paragraf terakhir kita tadi intinya lebih mudah. Bahwasanya kita summarize, terus selain summarize kita juga restate. Jadi Anda kadang-kadang juga tidak perlu summarize juga. Anda bisa ngasih hal yang lain di luarnya itu. Saran, prediksi di masa depan, terus hikmah atau value yang kita bisa pelajari dari situ. Itu kan kadang-kadang tidak berkaitan dengan conclusion-nya. Jadi misalkan kita menjelaskan bahwasannya ada insiden beberapa hari yang lalu, misalkan ada orang pura-pura ditabrak, terus kemudian dia mentarget orang tersebut, minta ganti rugi yang cukup besar, misalkan. Nah, di belakang sendiri tidak berarti kita summarize kejadian tersebut, tapi kita bisa memberi opini pribadi kita. Kita bisa memberi, for example, solusinya gimana, atau hikmahnya apa, atau values pelajaran yang kita bisa ambil apa, and so on. Jadi semacam itu. Ini contohnya. So this is the summary, and this one is the predictions. So summary-nya, metropolitan city must improve its public transit system, clear up the massive traffic jam caused by slow-moving traffic in the downtown areas, and keep rentals down to affordable levels. Setelahnya Anda misalkan bisa kasih prediksi semacam ini. Anda bisa juga ngasih tambahan lain. So for example, like you can give messages, what should we do, or what should we learn from this case to be applied in our context, in Indonesian context misalkan. Nah, semacam itu bisa. Ini kita bisa passing, ini sama contoh-contoh tambahan, nanti Anda bisa lihat di slides yang Anda siapkan. Jadi secara umum reviewnya adalah essay terdiri dari berapa bagian secara umum? 3. 3 bagian apa aja, Mas? Introduction, body paragraph, dan conclusion. Okay, thank you, Mas Andi. Introduction, body paragraph, and conclusion, and each has different functions to support our our arguments. Argumen utama kita disupport dengan berbeda. Makanya kemudian ini contohnya. Ini saya kemarin di meeting kedua saya membicarakan tentang hamburger. Nah, di situ ada contoh yang cukup bagus dibuat sebagai ilustrasi untuk analoginya. Jadi kalau misalnya ini paragraf, maka ini kita punya topic sentence, terus kemudian didukung oleh supporting detail 1, 2, dan seterusnya. Dan yang bagian terakhir adalah concluding sentence. Tetapi ini ketika dibuat menjadi lebih besar, ini masih dalam bentuk paragraf, kita bisa membuatnya juga menjadi semacam essay. Jadi kalau misalnya di essay juga sama, seolah-olah tadi paragraf itu merupakan satu bagian kecil yang ada perinciannya sendiri-sendiri. Maka ketika menjadi essay mereka juga sama. Jadi di introduction ada terdiri dari attention getter dan so on. Terus di paragraf yang pertama ini maka dia ada topic sentence, supporting details, and conclusion if necessary. Kadang-kadang kalau misalnya ada 3 semacam ini, 3 poin paragraf, kadang-kadang kita tidak perlu ngasih summary di masing-masing paragraf karena sudah akan ada summary yang mencakup semuanya di bagian akhir. Jadi kalau misalnya setiap paragraf bodinya dikasih summary nanti akan membingungkan karena terlalu banyak summary-nya. Alright, itu slides pertama tentang introductions. So, do you have any questions about essay, the composition and part of essay? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke bagian lain. Silakan.
Excuse me, sir. Mbak Nisa? Can it be a question in introduction? Yes, please. Oh, sorry. You are asking whether we can put a question in the introduction? Yes, sir. Oh, I see. Sorry. Yes. What do you think, guys? Boleh nggak kita ngasih pertanyaan di introduction? Tahukah kamu, misalkan, kayak gitu? Can be. Elisa, gimana? It can be. Yes. Your reasons why it can be? Do you have any particular reason? That's part of maybe some interesting question to interest the Right. reader. Right. Thank you. I do agree with that one. And attention getter atau hook tadi, hook itu artinya kan pancing. Jadi untuk orang seperti orang nelayan atau pemancing, dia menggunakan hook untuk mancing ikannya. So attention getter atau hook tadi itu bisa bentuknya macam-macam. Apa saja yang mungkin menurut kalian bisa juga apa ya menjadi concern kita. Jadi kalau kita pingin schools untuk kembali online, maka kita kasih contohnya misalkan di jurusan sastra Inggris ada lebih dari 10 mahasiswa yang dites positif COVID. Karena itu kami menyarankan dia kembalikan ke online berdasarkan 3 alasan berikut, something like that. Could be. Itu data. Misalkan pertanyaan juga Anda bisa misalkan, kamu tahu nggak kalau di sastra Inggris kayak gini misalkan. Itu bukan pertanyaan apa ya, tapi semacam kayak kita perlu menganalisis model sentence-nya. Tetapi bisa saja ada pertanyaan. Sudahkah Anda ke Kapadosia kayak gitu misalkan? Atau misalkan sudahkah Anda nonton film ini? Sudahkah Anda nonton film Spider-Man yang terbaru kayak gitu. Jadi semacam itu. Itu boleh saja. That's okay. Thank you for the question and answer. Right. Let's moving to the second topic. Saya ada satu topik tambahan tentang thesis statement because this is quite important and I think many of us use it a lot, or sometimes many teachers, when they are assessing students' writing, they will focus more on, for example, like thesis statement. Terus kemudian mereka akan melihat kira-kira si mahasiswa itu thesis statement-nya kayak gimana. Jadi semacam itu. Bentar. My first question would be whether thesis statement is similar with topic sentence or not. So what do you guys think? Is topic sentence and thesis statement similar or different? Silakan, ada yang mau ngasih komentar. Do not worry too much. In my class, it's okay to have like wrong answers. Do not worry. Do not feel shy. That's fine as long as like you have justification for your answers. Silakan. Menurut kalian thesis statement sama nggak dengan topic sentence? Sama, sir. Sama. Ada lagi yang berpendapat lain atau sama juga? What do you think? Pratiwi, Putri, Risma, Randy, saya belum dengar. Silakan. Ada yang mau komentar? Menurut kalian thesis statement sama nggak dengan topic sentence? Atau if you feel like you have like similar answers, what do you think is the similarity between both? Apa kesamaan keduanya? Silakan.
Okay. Just a second. Silakan isi presensi ini sampai jam 9.45. Okay, next kita akan assess sedikit. So what we mean by thesis statement is basically similar to topic sentence. Cuman ada sedikit juga perbedaan sedikit yang membedakan antara thesis statement dengan topic sentence itu. Jadi biar ada juga perbedaannya. Karena mereka secara namanya sudah berbeda. Jadi kalau misalnya topic sentence itu adalah kalimat yang berisi topik dalam satu paragraf tersebut. Nah, topic sentence ini bisa jadi juga disebut untuk satu essay. Cuman perbedaannya biasanya essay dengan paragraf itu adalah kalau essay itu kita sudah punya satu gagasan komplit, kita mau menyatakan sesuatu dan itu sudah lengkap. Makanya kita sebut sebagai thesis. Thesis itu adalah argumennya. Thesis statements itu saya gunakan. Jadi di sini adalah argumen dari si cannot be, sorry. Bentar, saya salah slide-nya. Alright. Oh, not this one. Okay. Oke, saya nggak bisa pakai anotasinya. That's okay. Baik. Jadi yang dimaksud di sini bahwasanya thesis statement itu merupakan single sentence that represents writer's arguments. Bedanya thesis statement dengan topic sentence adalah thesis statement itu berkaitan dengan satu argumen lebih besar. Tapi kalau topic sentence it could be something small karena membicarakan satu topik saja, misalkan hobi saya atau misalkan hal yang kecil-kecil lainnya. Nah, yang lain yang membedakan antara thesis statement sama topic sentence, yang pertama tadi kan sudah lengkap, bahwasanya thesis statement itu biasanya mencakup sesuatu yang lebih besar dan lengkap isinya. Yang kedua, topic sentence, sementara topic sentence itu lebih kecil. Yang kedua itu thesis statement itu merupakan promise kita mau ngapain di teks atau di writing tersebut. Nah, ini sedikit berbeda. Jadi, kalau misalnya topik sentence, yang penting Anda bisa mencakup dalam satu paragraf, itu cukup. Tetapi, kalau di thesis statement, karena kita bilang kita nggak mau ngapain, biasanya kita punya klaim untuk mendukung itu. Jadi, kita punya support yang kuat. Dan di dalamnya kan nanti, misalkan di bagian akhir kita bisa nambahin, misalkan opini kita dan macam-macam. Itu yang membedakan antara sekedar topik sentence dengan thesis statement itu. Nah, ini definisi yang sangat panjang saya dapat dari Mesa Community Colleague. Terus intinya ada beberapa yang saya highlight di situ. Intinya topik thesis statement itu ada opinion yang dia tidak hanya sekedar mengumumkan opinion bahwasanya saya akan mendiskusikan ini, tetapi dia juga memberi opini yang kuat, berisi klaimnya dia. Terus kemudian skupnya cukup lebar, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, lebih besar daripada topik sentence. Dan kemudian dia jelas dikenali sebagai ide pokoknya. Jadi tidak terlihat sembunyi, dia jelas di situ mau menyebutkan bahwasanya saya mau ngomongin ini, atau misalkan ini menyebabkan ini, atau ini disebabkan oleh 3 hal ini, atau misalkan metaverse
itu merupakan produk penjajah misalkan semacam itu. Misalnya Anda klaim Anda sangat kuat ideologinya, misalkan Anda menulis ke semacam itu, nanti kan Anda perlu ngasih klaim statement yang lebih kuat. Jadi sangat direct, sangat jelas misalkan. Atau misalkan Anda bilang bahwasannya TikTok itu merupakan tren sementara saja, karena pasti nanti berapa tahun lagi akan ganti yang lain. Nah, itu kan direct semacam itu. Terus kemudian minimal Anda bisa menyebutkan satu atau lebih main points, tetapi biasanya untuk idealnya Anda bisa bawa misalkan 3 main points. Dan masing-masing main points nanti akan punya topik sentence tersendiri misalkan. Ini ada beberapa cara untuk membuat thesis statement. Kira-kira menurut teman-teman kalau misalnya kita mau bikin satu thesis statement, biasanya Anda caranya gimana? Anda nulis dulu thesis statement belakangan atau thesis statement dulu baru nulis? How do you usually do that in your writing? Gimana kalau teman-teman writingnya biasanya? Silakan. Kalau Anda biasanya nulis thesis statement atau writing, how do you do that? You just write free writing, or you make a plan first, like outline, or how do you use it? Your how do you write usually? Silakan. Safa? Silakan. Anjar? Atau Davina dan Fatkia? Silakan. Oke, ada yang punya opini? Biasanya kalian nulisnya gimana kalau nulis essay? Oke, Safa outline first. Oke. Ada lagi opini lain? Free writing, sir. Oke, free writing. Kenapa kamu free writing biasanya? Sorry, can you explain more? Why do you usually free write? Because biasanya kalau pakai outline bingung, sir. Nulisnya kayak terpaku sama outline-nya gitu, sir. Okay, thank you, Arifa. So, there are many ways to do writing. For example, like making a plan, you have many ways. Ada yang sebagian free writing, ada yang bikin mind map dulu, ada yang di outline, terus ada yang modelnya itu di struktur pecah-pecah dulu. Jadi terserah, Anda punya berbagai approach, dan ini berkaitan dengan model Anda menulis atau belajar menulis. Jadi tidak ada satu tuntunan baku, karena bisa jadi satu model yang bagus buat satu orang bisa jadi tidak cocok untuk orang lainnya. Kadang-kadang saya juga menulis menggunakan free writing, kadang-kadang menulis berdasarkan data, dari situ nanti baru diedit-edit ulang, kadang-kadang di plan dulu. Jadi do not worry too much about how you write, as long as you can learn how, for example, like the structure of the essay, and you can adjust your model of writing toward the structure of the essay. That should be fine. Baik, itu tadi. Jadi ada banyak macam-macam model, makanya kita tidak bisa bikin satu single ultimate model of how to write an essay, how to write a paragraph, how to make a thesis statement, and so on. Tetapi ini salah satu saran yang disarankan oleh penulis-penulis model barat ya. Yang pertama itu menurut mereka lebih bagus kalau kita modelnya induktif. Jadi kita kumpulkan informasinya dulu, data-datanya dikumpulkan, baru setelah datanya dikumpulkan, baru kita bikin argumennya. Kita dapat data apa aja dulu. Setelah itu baru kita bikin arguments. Maksudnya seperti itu.
Misalkan kita percaya bahwasanya Mac itu lebih baik daripada Windows ataupun Linux misalkan. Kita tidak spesifik ke model model atau merek laptopnya, tetapi OS-nya misalkan, operating system-nya. Kita cari datanya dulu, kumpulkan data-datanya, baru kemudian setelah itu di highlight misalkan, pilihan software aplikasi yang tersedia, terus kemudian gadgetnya yang tersedia, virus dan potensi harms, phishing and so on. Terus baru kemudian kita tulis argumennya, terus kita adjust. Oh, ini yang belakang ini kayaknya harus taruh di depan. Nanti kita highlight lagi, diubah lagi, semacam itu. Setelah itu selesai, baru kemudian kita bikin draft totalnya, semacam itu. Itu model 1. Bisa jadi kita punya model yang deduktif. Bikin thesis statement-nya dulu, intinya mau ngomong apa dulu, misalkan. Misalkan kita sekarang ini sedang ada couldn't remember what is the news today. Agak lupa hari ini ada berita apa, saya belum baca berita. Jadi misalkan misalnya ada kecelakaan, misalnya di Balikpapan. Nah, kita bikin thesis statement-nya dulu bahwasanya kecelakaan semacam ini harusnya bisa dihindari dengan bla bla bla. Baru kemudian kita cari datanya, terus baru kemudian disusun. Itu juga boleh. So many ways to do that. Nah, yang penting adalah kita perlu untuk membuat thesis statement yang kuat, didukung oleh supporting details yang kuat. Pasti statement kita itu misalkan ada orang yang tidak suka, akan selalu di-neglect atau di-reject oleh orang tersebut. Ini umumnya sangat umum kalau misalkan ketika pemilu kita suka dengan tokoh A, kita setuju mendukung tokoh A. Pasti ada orang yang kemudian yang nggak suka dengan tokoh A, tapi dia punya tokoh B. Suka atau tidak suka dengan tokoh yang kita dukung, dia akan kontras tokohnya dia dengan tokoh kita. Terus kemudian dia akan blow up bagaimana caranya kita ini statementnya kita jelek. So, how do you make your argument and your thesis statement strong? Kira-kira caranya gimana biar kuat thesis statement Anda? Biasanya Anda gimana untuk memperkuat kalimat utama Anda ataupun memperkuat argumen Anda? Silakan. Sinta, ada komentar Sinta? How do you do that? Sinta sama Randy belum? Silakan. Oke. Ada komentar? Maybe claim to support the Claim to argument. support the argument. Okay. Klaimnya, when you say I think, misalkan, itu lebih personal gitu. Atau I believe, misalkan seperti itu. Misalkan kita ngomongin bakso. Beberapa hari yang lalu saya makan di bakso di Jalan Semeru. Ada bakso yang di Jalan Semeru dan punya cabang itu di Malang Selatan, namanya bakso Cak Toha. Misalnya kita mau bilang bahwa ini bakso Cak Toha itu lebih enak daripada bakso Presiden, misalkan. Kalau kalian familiar atau kalian ada di Kota Malang, misalkan. When you say bakso Cak Toha lebih enak daripada bakso Presiden, sama yang kedua, menurut saya bakso Cak Toha lebih enak daripada bakso Presiden. Which one do you think is stronger? When you say bakso Cak Toha is better than bakso Presiden, or
I think bakso Cak Toha is better than bakso Presiden. Which one do you think is better? Stronger. Which one is stronger? The first one, sir. The first one. Why? Why, Sandi? Kalau ada, I think itu kayak masih ragu gitu. Oke. Agak bagus. Itu opini pribadi. Jadi kelihatannya kalau I think itu limit ke kita. Tetapi orang lain nggak semacam itu. Jadi semacam itu. Mungkin bukan ragu-ragu istilahnya, tapi kayak apa ya? Kita membatasi itu ke kita saja. Jadi kita safe karena kita itu punya kita. Menurut saya kayak gitu. Saya yakin itu kan benar-benar punya kita saja. Orang lain ya nggak masalah berbeda keyakinan dengan kita atau berbeda tentang itu dengan kita. Tapi kita kan lebih aman. Jadi kalau misalkan untuk itu sebaiknya kita kasih klaim, tetapi klaimnya itu tidak bentuknya personal. Jadi langsung saja bakso Cak Toha lebih baik daripada bakso Presiden. I do not try to promote Cak Toha's bakso. It's just my experience, so don't worry. So this is some criteria when you want to make your thesis statement looks stronger. I say look stronger. It doesn't mean that your thesis statement will ever be very strong. When you propose something, another people will always have another argument to negate yours, whether this is correct or not. Buktinya sudah banyak, misalkan ada Presiden A dengan Presiden B, terus kemudian ada yang bikin hoax, ada yang bikin statement tandingan dan macam-macamnya. Karena kita tidak bisa mengukur satu presiden karena kriterianya terlalu banyak. Bisa jadi misalkan ya Presiden A secara agama bagus, secara ekonomi dia nggak bagus, secara politik dia kurang pintar. Bisa jadi Presiden B politiknya bagus, aturan ke hukum kuat, tetapi sense of justice kadang-kadang agak blur, terutama kalau misalkan ke orang yang tidak dekat dengan dia atau orang yang lebih miskin, semacam itu. Jadi semacam itu akan selalu ada holes dan kita nggak bisa nutupin semuanya. Makanya what we try to do is to make your thesis statement stronger, lebih kuat lagi, tapi tidak bakal menjadi strongest kayak gitu. Whether you answer the questions, whether you take a positions that other might challenge or oppose. If you take a positions that other might challenge or oppose, you tend to be negated. Akan ada selalu alasan buat mereka untuk negate Anda ataupun membantah Anda. Tapi kalau Anda ambil satu posisi yang orang lain tidak bisa atau kesulitan men-challenge itu, maka akan lebih aman biasanya. Jadi misalkan kita ngomongin misalnya ada Indonesian Idol atau X Factor Indonesia, terus kemudian si A ini lebih enak suaranya atau lebih pinter nyanyinya daripada yang lain, itu potensi untuk di-challenge atau oppose itu lebih besar. Nah, tetapi ketika kita ngomongin satu orang saja, kelebihan dan kekurangan dia satu orang ini tanpa membicarakan yang lain, maka potensi untuk di-challenge itu lebih sedikit lagi, lebih turun. Ketika kita membicarakan lagi sesuatu yang lebih spesifik lagi, yang tidak begitu berhubungan dengan orang lain atau banyak aspek yang lain, akan lebih turun lagi. Jadi semacam itu. Terus, whether you have a specific or not. So the more specific, the more you will have a stronger thesis statement. Tetapi problemnya, kalau terlalu spesifik atau sangat spesifik, kadang-kadang kita menjelaskannya lebih sulit karena sangat spesifik. Bisa jadi datanya nggak ada terkait itu untuk menjelaskan atau support. Jadi kita akan asumsi-asumsi saja. Jadi semacam itu. Misalkan kita membicarakan salah satu juri di Indonesian Idol ataupun X Factor misalkan. Kita bicara tentang satu orang, terus kita bicarakan satu aspek di juri itu yang sangat kecil sekali, yang orang itu nggak begitu pay attention tentang itu misalkan. Nah ini akan sulit. Jadi misalkan kita menganalisis mereka berdasarkan cara mereka judging penyanyi itu mudah. Tapi misalkan kita menganalisis misalkan makanan kegemaran mereka,
that's really difficult because very few people will discuss that particular issue, especially if there is a bigger issue around. Terus yang terakhir misalnya, does my test pass how and why test. Saya sukanya yang ini, yang does my test pass so what test. Kalau misalnya ada satu statement, then so what? Is there any implication? Is there any something bigger? Is there any urgency in it? Itu kadang-kadang yang saya sering pakai. Examplesnya semacam ini, internet influence children positively and negatively. Ini terlalu luas karena internet mempengaruhi anak-anak secara positif dan negatif. Kalau misalkan Anda punya 3 body saja, Anda akan bingung membaginya. Yang positif berapa? 2, yang negatif 1. Kalau dibagi gitu, berarti kan dia akan cenderung positif atau sebaliknya. So better you put it like internet influence children positively atau negatively, semacam itu. Nah, Anda bisa merevisi dengan memberi yang lebih spesifik detailnya. Ini kalau Anda lihat film Parasites, Korean movie 2020, itu is the best movie. Ini waktu itu saya lihat movie-nya cukup bagus menurut saya. Akan sulit karena best movie itu kan kategorinya banyak dan kriterianya banyak. Maka Anda perlu menspesifikkan lagi kenapa ini best. Dan best itu klaimnya too strong. Tapi kalau misalnya Anda bilang unique kayak gitu, itu akan lebih mudah. Ketika Anda bilang kamu paling cantik di jurusan ini, that's too strong of a claim. But then when you say, for example, you're little bit, you change your sentence into, for example, like you are very unique, itu gampang untuk judge statement semacam itu. Alright, itu saja untuk untuk sesi kita yang online. Terus setelah ini Anda akan ada sesi independent study yang Anda bisa lakukan secara independen setelah ini. Baik, ada pertanyaan dulu sebelum saya jelaskan bagaimana prosedurnya. Excuse me, sir. Yes, please. I haven't submitted the pretest last week because I'm sick, so I can't do the independent study. You can do the independent study because I will assign other students essay for you all. So do not worry too much about that. And just let me know if you are ready to take a pretest, then let me know, then I can assign something for you. Don't worry. Okay, saya jelaskan procedure for doing the independent study. Sebentar, saya screen share dulu. Nah, ini independent study. Untuk independent study-nya nanti silakan Anda lihat di week 2. Independent study-nya Anda akan mengumpulkan via Gform. Deadline-nya adalah Senin malam, jam 12 malam. Selasanya kita ada kelas paginya. Jadi Senin malam silakan dikumpulkan. Terus nanti di situ akan ada 5 pertanyaan untuk mengecek understanding Anda. Di antaranya paragraf itu apa, isi itu apa, thesis statement itu apa. So basically what we discussed today. Task kedua di situ juga di Gform itu nanti Anda klik Gform-nya. Nanti di situ akan ada Anda diminta untuk memberi peer feedback. Jadi sudah saya sebentar. Ini kelihatan yang ini? Yes, sir. Oke, good. Jadi ini essay yang Anda submit ke saya kemarin, terus kemudian saya match up randomly. Jadi saya minta teman Anda untuk memberi komentar pada essay tersebut, terus dikumpulkan di Gform. Jadi kita intinya belajar untuk memberi komentar. Anda silakan lihat NIM Anda, terus kemudian di sisi kanannya nanti akan ada essay untuk Anda komentari. Silakan Anda komentari essay tersebut.
memberi komentarnya di Gform. What you need to do is that you need to click the Gform, ada linknya juga di situ. Sebentar, saya kasih contohnya. Jadi nanti ada pertanyaan-pertanyaan, terus kemudian setelah ada pertanyaan itu comprehension task, nanti Anda ngasih peer feedback. Jadi Anda baca dulu isinya, terus kemudian Anda kasih komentar. Menurut Anda isi itu kontennya seperti apa, bagus sekali atau jelek, terus organization-nya gimana, grammar-nya gimana, vocab-nya gimana, mekaniknya gimana, terus kasih feedback secara umum. Menurut Anda apa yang bisa diimprove atau perlu diperhatikan oleh penulis dari essay tersebut. Nanti ini akan kita kembalikan ke penulis isinya, jadi kita bisa saling belajar dan memberi peer feedback semacam itu. I didn't have time to delete your names, so your friend might see your names. So, but do not worry too much. This is exercise, so you can do it. You can do it independently, and it should be fine because there is nothing too difficult and too, for example, embarrassing in it. Jadi nggak usah terlalu takut-takut untuk memberi komentar atau malu untuk dikasih komentar. We are learning here. Oke, itu ada pertanyaan terkait apa yang perlu dilakukan untuk independent study-nya? Any question? No? Alright. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan cukupkan dulu untuk meeting kali ini. I will see you again on Tuesday. Arrangement-nya sudah mulai seperti yang kemarin, terus tempatnya tetap sama untuk saat ini. That's all for today. Thank you so much and have a good weekend, everyone. Thank you, sir. Thank you, Yes, sir. Thank you. So, You too, everyone. Yes, you too. See ya.